Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Video kali ini saya ingin berbagi atau sharing masih mengenai alat pemadam api ringan atau APAR. Video sebelumnya saya menjelaskan definisi APAR dan jenis APAR, dan video kali ini saya ingin sharing atau menjelaskan teknis alat pemadam api ringan. Sebelum ke materi, tolong dibantu untuk subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya dengan tujuan untuk membantu mengembangkan channel saya ini agar bisa terus-menerus berbagi mengenai hal safety. Oke, Sobat Safety, ini gambarannya aja ya yang akan saya jelaskan. Nanti persyaratan teknis APAR. Yang pertama ada kondisi tabung, pemasangan dan penempatan, pendistribusian APAR, serta perawatan alat pemadam api ringan. Nah, Sobat Safety, bisa kita lihat bersama. Yang pertama, kondisi tabung. Nomor 1 itu harus dalam keadaan baik pastinya ya, atau tidak berkarat. Semua alat pemadam api ringan itu, dari tabung, hose, handle, sampai ke manometernya ya. Yang kedua, etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Nah, bisa kita lihat bersama nomor 2 ya, etiketnya. Harus bisa dibaca dan dilihat dengan jelas agar operator mudah menggunakannya. 3, segel atau pin harus dalam keadaan utuh. Nah, teman-teman, kalau memang pinnya sudah rusak atau tidak ada, APAR tidak boleh digantung atau ditempatkan di area tersebut. Nomor 4 itu bagian selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik, tidak berkarat. Itu pastinya antara hose dan konektor APAR tersebut. Nomor 5, untuk storage pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan. Nah, Sobat Safety, kalau di manometer itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Pastinya jarum tersebut harus berada di tengah-tengah. Nah, kalau untuk jenis tipe cartridge tidak ada kebocoran pada membran tabung gas. Nah, kalau tipe cartridge itu tidak ada manometernya ya. Nah, itu cara mengeceknya bisa kita buka lehernya. Nomor 7 udah pasti belum lewat kadaluarsa atau belum expired ya, Sobat Safety. Pemasangan dan penempatan APAR pada posisi yang mudah dilihat dicapai atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Nah, APAR itu harus mudah dilihat, tidak boleh terhalang apapun, mudah diambil ya. Pastinya harus dipasang tanda. Selanjutnya, tidak boleh hilang pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, APAR itu kalau memang sudah ditentukan oleh tim HSI atau K3, harus ada APAR-nya, tidak boleh tidak ada. Selanjutnya, harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Nah, video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang jenis atau kelas kebakaran ya. Kalau A harus di jenis APAR kelas A, B harus jenis kelas B, dan seterusnya. Harus menggantung pada dinding dalam, atau kalau di dalam armada kaca, bisa dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman atau safety glass dengan tebal maksimum 2 mili. Jadi tidak boleh lebih dari 2 mili ya. Fungsinya adalah biar agar gampang dipecahkan. Tidak boleh kurang 10 cm dari lantai dan paling tinggi tidak lebih dari 150 cm. Nah, ini Sobat Safety, penempatan ya pada saat atau penggantungan APAR itu tidak boleh kurang dari 10 cm dan tidak boleh lebih dari 150 cm. Selanjutnya, penempatan pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius, kecuali alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus sesuai suhu yang ditentukan. Referensinya NFPA 10 dan Permen 04/1980. Selanjutnya, pendistribusian APAR based on NFPA 10, jarak tempuh antara APAR kelas A 23 meter, kelas B 9 meter, dan paling jauh 15 meter. Untuk jenis kebakaran D tidak boleh 23 meter. Nah, Sobat Safety, lebih mudahnya luas bangunan itu dibagi 100 untuk yang high risk dan 200 low ke medium risk. Nah, jadi
pada pendistribusian APAR kita bisa bagi dulu ya, dari luas bangunan dibagi 100 atau 200 sesuai risiko area tersebut. Nah, berdasarkan Permen 1980 antara aturan piringan yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter kecuali ditetapkan oleh pengawas atau ahli K3. Nah, ini Sobat Safety contohnya ya. Tanda pemasangan aparnya bisa kita bersama. Nah, kalau ada di dinding atau fondasi gedung atau pabrik bisa taruh di atas kolom tersebut. Yang penting warnanya merah. Selanjutnya perawatan APAR berdasarkan Permen 04 1980 pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Yang B, hydrostatic test untuk setiap APAR tidak melebihi dari 5 tahun. Untuk finish CO2 tidak boleh dari 10 tahun. Untuk percobaan kedua atau selanjutnya tidak lebih dari 10 tahun. Dan untuk percobaan tekan selanjutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau berdasarkan NFPS 10, chapter 7 ya, inspeksi harus dilakukan secara manual dan minimal 1 bulan sekali tersedia tag or label untuk inspeksi. Nah, perbedaan mendasarnya seperti itu ya. Kalau di Permen itu tidak menjelaskan secara rinci harus kita taruh tag or label untuk inspeksinya. Kalau di NFP itu kita 1 bulan sekali harus ada checklistnya ya, bahwa apa itu sudah kita periksa. Setiap 1 tahun sekali dari pihak eksternal atau vendor apa tersebut. Nah, untuk 5 tahun, untuk trichemical 1 tahun dan CO2 5 tahun. Hydrostatic test dilakukan 5 tahun sekali, kecuali dengan tabung mild steel, boleh 12 tahun. Nah, Sobat Safety kegagalan APAR. Yang pertama, jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai. Nah, jenis tidak sesuai itu sesuai klasifikasi kebakaran ya. Ukuran tidak sesuai itu, nah ukuran kalau di NFP itu ada 1A, 2A, 3A, nah itu kilonya atau beratnya ya, berat APAR tersebut. Selanjutnya macet atau tidak berfungsi, biasanya itu ada kebocoran atau menggumpal chemical tersebut. Atau bisa juga sudah expired. Salah penempatan itu jadi APAR itu memang sudah ada tempatnya ya. Contohnya sudah ada tanda atau salah penempatan itu jenis powder itu idealnya untuk combustible, nah ditaruhnya di area elektrikal. Seharusnya kan elektrikal itu menggunakan CO2. Selanjutnya petugas atau karyawan tersebut tersendiri ya, belum ditunjuk dan tidak terampil. Nah, masih tidak terampil tidak pernah latihan ya. Jadi jangan sampai area kita banyak aparnya tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya. Nah, idealnya memang kita harus selalu latihan rutin untuk mempelajari tentang APAR agar karyawan kita atau operator bisa menggunakannya. Nah, pedoman penggunaan APAR biasanya menggunakan metode PAS ya. Nah, ini Sobat Safety. Untuk menggunakan APAR selalu berpedoman pada istilah PAS. Peel, aim, squeeze, dan sweep. Peel the paint, tarik pin pengaman pada saat menarik, biarkan handle yang atas bebas, pastikan tidak ditekan. Nah, aim nozzle itu arahkan corong ke sumber api ya. Nah, squeeze the top handle. Jangan berhenti menekan sebelum apinya padam atau isinya habis. Pastikan pada saat kita menekan handle-nya api benar-benar padam ya. Sweep from side to side, kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, praktek penggunaan alat api ringan ya. Yang pertama, metodenya adalah ambil aparnya, lepaskan pin dan bebaskan selang, cari tempat yang aman, lalu tes tekanan, padamkan dengan semprot api dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Catatan pentingnya pada saat lepaskan pin dan tes tekanan, posisi badan jongkok dan berjarak 50 cm dari apar. Ini nanti ada gambarnya ya teman-teman ya. Selanjutnya pada saat penyemprotan dipastikan api telah padam, menekan tuas dengan atau jangan setengah-setengah. Jadi seperti di kredit seperti itu ya.
hal-hal yang harus diperhatikan, cabut pin atau pada saat pencabutan pin, posisi jongkok dengan posisi dengkul atau kanan dan kiri berada di lantai. Tarik pin, salah satu tangan memegang bagian leher apar atau handle apar. Pada saat tes tekanan, tubuh atau bagian kepala tidak berada di atas apar. Fungsinya pada saat ada kegagalan yang dikhawatirkan pada saat kita tes tekanan, si handle itu terlepas ya dari tabung. Nah, dikhawatirkan mengenai dagu atau kepala kita. Pastikan sekeliling aman dari orang atau stok yang bisa rusak bila terkena media apar. Untuk di ruangan terbuka, pastikan mengikuti arah mata angin. Pastikan bagian corong atau handle yang dipegang. Nah, ini jangan salah teman-teman ya. Terutama untuk CO2 itu kalau kita salah pegang handle atau corong bisa kena listrik statis ya. Selanjutnya pada saat membawa apar ketika api, pastikan pegang handle, jangan pegang bagian tuas atau lekor handle yang di bawahnya itu ya. Karena kalau pegang tuas kita pencet, medianya akan keluar. Padamkan api dengan cara ke kanan kiri dengan tekan tuas secara full. Pastikan api benar-benar padam. Jika di luar bangunan, pastikan mengikuti arah mata angin. Nah, ini kalau kita melawan, apar tersebut akan berbalik kepada kita. Jarak ideal penyemprotan sekitar 3-4 untuk jenis powder, 1-3 meter jenis gas. Nah, ini sobat safety gambar contohnya aja. Ambil aparnya sesuai jenis kebakarannya, lakukan tes tekanan. Nah, ini seperti ini sobat safety. Pada saat kita ingin melakukan tes tekanan atau cabut pin, seperti ini posisi badan kita. Lepaskan pin pengaman ya. Tekan tuas beberapa kali. Nah, ini tes tekanan sebelum ke titik api. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa apar itu berfungsi dengan baik. Jangan sampai kita sudah capek-capek membawa apar, ternyata apar itu tidak berfungsi. Nah, fungsi tes tekanan itu adalah untuk memastikan saja bahwa apar itu berfungsi dengan baik. Nah, ini cara pembawaannya ya ke titik api. Bisa lihat bersama gambarnya. Jangan menekan tuas atasnya. Nah, ini jaraknya ke sumber api ya. Nah, untuk powder ya bisa ya dari 5-4-3 meter dari sumber api. Tapi untuk CO2 idealnya kita agak mendekat antara 2-1 meter, nggak ada masalah ya. Nah, kalau kita berada di luar ruangan, pastikan ikutin arah mata angin. Kita jangan melawan arah mata angin. Nah, resikonya kalau kita melawan, powder atau chemical akan berbalik ke kita dan api pun ke arah kita. Arahkan corong ke sumber api. Nah, seperti ini ya, sobat safety ya. Pastikan ini pada saat kita penyemprotan. Nah, ini seperti ini penyemprotannya itu, pastikan api benar-benar padam dan jangan ditekan setengah-setengah seperti kredit gitu ya. Jadi pada saat kita menyemprotkan apar itu ke titik api, kita tekan aja terus, jangan tekan lepas. Oke, sobat safety, semoga bermanfaat video yang saya bagikan ini. Terus dukung channel kami dengan mudah, hanya subscribe, like, dan tekan loncengnya. Nah, bila ada yang ditanyakan atau sharing, bisa komen ya. Terima kasih sobat safety.